Baik, untuk di sesi kedua ini kita mungkin akan lebih dalam bertanya tentang, ini ya, tentang apa ya, tindakan-tindakan atau kita bicara, tindakan preventif, kita bicara apa yang harus dilakukan oleh korban-korban dari cyberbullying atau cyber harassment ini. Jadi memang, data ini ada di kasus cyberbullying ini yang terjadi di media sosial, sejatinya disebabkan oleh banyak faktor ya. Namun salah satu yang paling umum terjadi adalah menyangkut soal penampilan gitu. Jadi yang disalahkan adalah penampilan, yang disalahkan adalah bajunya gitu, atau disalahkan adalah fotonya gitu. Nah, dari soal penampilan ini total presentasinya, mencapai angka 61% gitu. Jadi, saya ingin tahu nih tanggapan dari Kak Kalis, menanggapi statement ini seperti apa? Karena kekerasan yang ada di teknologi digital tadi sebetulnya adalah perpanjangan dari kekerasan seksual yang ada di ranah offline, ya sebetulnya patriarki yang ada di ranah offline, stigma terhadap tubuh perempuan yang ada di ranah offline gitu ya, yang menganggap tubuh perempuan sebagai sumber kejahatan, yang menganggap tubuh perempuan sebagai sumber nafsu, yang seolah-olah, semua bencana yang ada di dunia ini itu asalnya adalah dari tubuh perempuan. Ada banjir, itu karena perempuan moralnya tidak baik gitu ya. Ada gempa bumi, ini karena moral perempuan di dunia ini itu semakin tidak baik gitu ya. Nah, itu tadi gitu, stigma terhadap tubuh perempuan gitu. Ya. Stigma terhadap moral perempuan itu juga yang lari gitu sekarang ke ranah online. Karena ranah online ini kan sebetulnya cuma medium gitu, cuma teknologi aja. Usernya itu juga manusia gitu. Kalau manusianya yang ada di offline ini instalannya masih konservatif gitu, masih primitif dalam memandang tubuh perempuan, ya user ketika mereka menjadi pengguna teknologi digital ya sama aja gitu. Mereka yang misalnya merendahkan tubuh perempuan gitu ya ketika tubuh masih ngomentarin gitu lipstiknya perempuan, masih ngomentarin tato di tubuh perempuan, masih ngomentarin warna rambut perempuan, masih ngomentarin misalnya menstigma gitu ya perempuan dengan pakaian tertentu misalnya sebagai perempuan nakal, sebagai perempuan gak benar gitu, atau menstigma seksualitas perempuan misalnya politisi perempuan yang kebetulan dia adalah perempuan kepala keluarga yang dalam bahasa stigmanya adalah janda misalnya atau cerai dari suaminya gitu. Nah, itu kan ya sama aja orang-orang ini kalau berkomentar atau bikin konten di media sosial kemudian ya sama aja gitu. Sehingga misalnya ada tadi ya politisi yang lagi ngomong misalnya di televisi gitu yang dikomentarin bukan gagasannya tetapi yang dikomentarin adalah ih itu kan janda gitu, wah lipstiknya bagus ya Mbak gitu, atau misalnya kemarin ada ini ya misalnya dia kan baru pulang dari Oxford gitu kan, nah terus kemudian dia berkomentar tentang kasus pelecehan seksual yang ada di KPI gitu. Nah, media massa kemudian memberitakannya dengan si cantik gitu. Jadi tidak menganggap sebagai ya seorang intelektual misalnya Ya. ya, juga sebagai seorang politisi misalnya karena dia berbicara mewakili karirnya di politik gitu. Tetapi ya tinggal si cantiknya aja gitu. Dan si cantik di sini itu bukan apresiasi ya, jadinya bukan sesuatu yang bersifat menguntungkan gitu karena sebetulnya itu mereduksi pengalaman intelektual perempuan gitu, tinggal kepada penampilannya aja gitu. Ya, baik. Jadi, sebenarnya yang bertugas untuk meminimalisir dari cyberbullying ini tuh sebenarnya siapa sih, Kak Kalis? Dari pelakunya sendiri atau sebenarnya, apa ya, dari perspektif orang-orang di sekitar yang memang punya pikiran yang kotor gitu ya terhadap sebuah objek, entah itu perempuan atau laki-laki. Nah, itu sebenarnya yang harus dikontrol itu yang di sisi mana kalau menurut Kak Kalis? Kerja untuk membuat ruang aman, baik di offline maupun di online, ini bukan bicara soal ini tugas siapa gitu ya, tetapi mengubah satu peradaban primitif menjadi peradaban yang lebih menghargai kemanusiaan secara utuh, baik di offline maupun di online, ini memang
sebuah kerja besar gitu ya, memang sebuah kebudayaan jangka panjang yang saya pikir tidak akan tuntas gitu kayaknya dalam 10 tahun ke depan, itu masih jauh karena ini juga berkaitan dengan ya tentu saja latar belakang pendidikan gitu ya, bagaimana kita berbicara tentang kesetaraan gender gitu untuk melihat perempuan itu sebagai subjek manusia utuh yang bukan sebagai tubuhnya aja, bukan sebagai penampilannya aja gitu ya. Jadi ini adalah kerja mengubah sebuah tradisi gitu, kerja mengubah sebuah zaman gitu. Baik. Kalau dari Kak Ellen sendiri gimana Kak? Saya ingin tahu nih pendapat dari Kak Ellen mengenai topik yang sama ya, adanya soal penampilan nih yang menjadi alasan utama cyberbullying gitu. Akan 11-12 sebenarnya jawaban saya dengan kali. Cuma mungkin ingin menambahkan, patriarki itu sudah bercokol dalam masyarakat kita, sudah panjang ya umur patriarki gitu di dalam masyarakat kita sendiri. Jadi jangan heran kalau misalnya ada perempuan sendiri yang juga menganut pandangan patriarki, yang kemudian turut melakukan hal-hal serupa yang kita rasa, oh ini pasti cowok nih yang melakukannya nih, pasti cowok yang melakukan objektifikasi pada perempuan. Oh jangan salah, perempuan juga bisa melakukan objektifikasi gitu ya, baik kepada sesama perempuan ataupun kepada lelaki gitu. Kita bisa jahat sekali gitu ya dengan menggunakan mindset yang masih patriarki sekali, kita bisa menghukum sesama wanita gitu misalnya. Ah dia ini sering keluar malam pasti begini begitu. Ah dia ini tidak mau menikah pasti begini begitu. Ah dia ini memilih childless atau child free karena begini begitu. Itu bisa muncul dari perempuan sendiri ya pandangan-pandangan seperti ini. Dan ini karena memang kita sudah dari awal, dari lahir ekosistem kita itu di sekeliling kita semuanya memang masih menganut patriarki itu sendiri gitu. Sehingga kalau tadi ya pertanyaannya adalah kita bagaimana nih tanggung jawabnya di siapa untuk mengubah semua ini? Semua orang harus bertanggung jawab untuk bisa mengubah mindset mereka sendiri gitu ya. Kita harus berhasil membongkar apa yang menjadi pikiran-pikiran kita sendiri. Jangan-jangan dalam setiap tindakan kita itu sebenarnya masih dibayangi oleh patriarki gitu ya. Saya yakin Kalis maupun saya sendiri itu masih belajar untuk terus-terusan membongkar pikiran-pikiran yang mungkin masih dibayangi oleh patriarki yang memang sudah dijejelin ke kita tuh dari orak mungkin bahkan dari sebelum lahir mungkin gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang menurut saya juga mempengaruhi ya bagaimana orang-orang kemudian melakukan cyberbullying atau merasa entitled gitu ya, merasa berhak untuk bisa melakukan objektifikasi gitu dan terutama kepada tubuh-tubuh perempuan gitu ya melalui berbagai komentarnya. Kemarin saya menemukan pertanyaan menarik gitu dilempar ke saya. Pertanyaannya adalah, "Kak, kan sekarang banyak ya konten-konten TikTok di mana cewek joget-joget gitu dan terus kalau dia mendapatkan komentar yang bilang, "Waduh badannya seksi sekali," dan segala macam, kok dia marah? Kan dia sendiri yang memamerkan tubuhnya gitu ya. Inilah komentar yang merasa entitled gitu ya, merasa berhak untuk berkomentar karena seseorang sedang mengekspresikan dirinya. Kalau seseorang berekspresi itu bukan berarti dia minta kamu merespons atau meminta pihak lain untuk merespons dengan objektifikasi. Itu adalah hal-hal yang berbeda gitu ya. Dan terkait dengan objektifikasi seksual sendiri, walaupun memang bisa terjadi pada laki-laki juga gitu ya, tapi dampaknya akan berbeda dengan objektifikasi seksual yang terjadi pada perempuan. Kalau misalnya ada misalnya satu perempuan mungkin dia menggunakan bikini berpose di pantai, kemudian di komentar-komentar, di kolom chat gitu ya, muncul komentar, "Wah seksi sekali," dan segala macam gitu, atau justru kayak, "Kamu open BO nggak?" dan segala macam. Laki-laki kalau mereka buka baju di pinggir pantai mungkin juga mendapatkan komentar serupa gitu, "Wah gila badannya six pack, rahimku hangat," gitu misalnya. Itu juga komentar objektifikasi gitu ya. Tapi komentar objektifikasi kepada laki-laki itu tidak sama dampaknya dengan komentar objektifikasi seksual kepada perempuan. Kalau kepada laki-laki itu bahkan bisa mengukuhkan statusnya gitu ya sebagai laki-laki yang diidam-idamkan oleh perempuan. Jadi makin membuat posisi dia justru makin kokoh gitu di dalam dunia yang patriarki ini gitu kan. Karena dia dilihat sebagai laki-laki ideal, idaman dan segala macam.
Walaupun bisa jadi laki-laki tersebut memang merasa tidak nyaman mendapatkan komentar-komentar tersebut gitu ya. Mereka tetap bisa merasa kalau mereka dilecehkan. Tetapi perasaan mereka sendiri itu tetap membuat posisi mereka itu mendapat privilege gitu. Nah, perempuan juga sebenarnya mendapatkan privilege gitu ya, kalau misalnya dikomentari badannya cantik dan segala macam, itu juga. Tetapi resiko mereka mendapatkan kekerasan lebih lanjut atau kekerasan yang tereskalasi itu lebih besar dibanding laki-laki. Misalnya ketika laki-laki mendapatkan komentar tadi ya, "Aduh badan kamu membuat rahimku hangat." Apakah kemudian dia akan mendapatkan ancaman perkosaan? Nyaris mungkin tidak gitu ya. Tetapi perempuan bisa sekali setelah itu dia akan mendapatkan DM gitu ya, DM-DM atau pesan-pesan pribadi langsung ke dalam, kotak pesan gitu ya, yang bertanya tentang, "Eh, kamu mau nggak jalan sama aku?" dan segala macam. Dan kalau terjadi penolakan, kekerasan bisa escalated, kekerasan bisa tereskalasi gitu. Misalnya jadi penguntitan, bisa Ya. jadi ancaman, dan macam-macam. Nah ini, resiko seperti ini tidak muncul di, counterpart kita gitu ya, di counterpart yang maksudnya laki-laki gitu, gender laki-laki resikonya tidak setinggi itu gitu. Jadi Mhm. balik lagi, sebenarnya patriarki adalah akar segala kejahatan, segala kekerasan yang Oke. terjadi di muka bumi ini gitu ya, terutama kepada perempuan. Oke. Baik, wah insightful sekali ya. Jadi akhirnya kita lebih bisa paham gitu ya, kira-kira, siapa nih gitu yang harus bertanggung jawab gitu ya, dan siapa nih sebenarnya kita memposisikan diri kita sebagai siapa. Jadi kita mungkin harus lebih aware ya terhadap, value yang ada di dalam diri kita sendiri sebenarnya ya. Apakah ini memang layak untuk di-deliver ke sosial media atau tidak gitu. Tapi akhirnya, jatuhnya jadi ini nggak sih Kak Ellen, akhirnya kita tidak percaya diri gitu. Karena, wah nanti saya mau upload foto ini takutnya nanti kena bullying di Instagram misalnya gitu. Jadi harusnya mengontrolnya seperti apa untuk, kepercayaan diri. Jadi akhirnya kan karena maraknya cyberbullying takutnya kepercayaan diri akan turun gitu. Jadi orang-orang, mungkin termasuk saya, jadi saya, orang yang, sangat memilih sekali, foto yang atau postingan yang akan saya unggah di sosial media saya gitu. Karena mungkin saya tidak ingin, eee, terlihat, apa ya, aneh gitu atau terlihat, jelek di platform sosial media saya karena saya takut kena bullying itu karena saya tidak siap mental gitu kan. Ada kan orang yang seperti itu mungkin ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau, ada yang seperti ini? Oke, ini juga pertanyaan menarik nih. Mhm, Bagaimana bisa menyeimbangkan gitu ya, ya, keinginan kita misalnya untuk mendapatkan atensi di media sosial dengan untuk menjaga keamanan media sosial kita sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita posting terus ragu-ragu, itu apakah kita sedang melakukan sensor gitu ya pada ekspresi diri kita karena rasa ketakutan? Ya, betul sekali, tetapi kan itu muncul karena, tidak terciptanya ruang aman gitu. Tapi untuk menciptakan ruang aman itu kan sebenarnya sesuatu yang dinamis ya, sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri dengan, upaya-upaya preventif, juga, eee, upaya yang harus dilakukan oleh orang-orang ataupun stakeholders ataupun, pemangku kepentingan yang bisa menciptakan ruang aman itu sendiri kan. Nah, mhm, jadi kalau misalnya kita mau posting di media sosial tetapi kita, ragu-ragu gitu ya karena, "Aduh jangan-jangan nanti dapat komentar negatif dari netizen dan segala macam." Saya rasa mungkin kita harus memulai dengan menetapkan boundaries gitu. Di mana, pagar-pagar batasan kita gitu ya. Apakah ketika saya memposting ini saya ingin mendengar komentar-komentar orang, kalau tidak ya udah matikan saja kolom komentar, sehingga tidak ada yang bisa berkomentar. iya, Nah, kalau misalnya kemudian mereka berkomentar di tempat lain gitu, mungkin foto kita di-screenshot terus mereka upload di Instagram Story, ya itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol kan. Tetapi ada situasi-situasi atau, apa ya, fitur-fitur yang bisa kita kontrol gitu ya di media sosial. Nah, itu kita bisa memanfaatkannya dan jangan ragu-ragu untuk memanfaatkannya. Kalau misalnya kita tidak senang mendengar kata-kata yang, misalnya ada kata-kata body shaming khusus tertentu gitu ya, yang mengarah pada kita gitu, misalnya kata-kata gemuk, gembrot, dan segala macam iya, gitu, kalau nggak suka filter aja. Jadi kata-kata itu nggak akan muncul di kita. Kalau kita nggak suka sama orang ini karena dia pendapatnya itu selalu selalu menyudutkan perempuan, blokir saja. Ya kalau mhm, sultan blokir seseorang bisa di-restrict gitu kan, ada fitur-fitur yang memang bisa kita manfaatkan dan jangan ragu-ragu untuk menggunakan fitur itu. Kadang-kadang kita tuh kalau menemukan orang yang berbeda pendapat dengan kita tuh mhm, flagnya atau insting dari kita tuh adalah, ini harus kita konfrontasi. Enggak selalu harus begitu. Konfrontasi pun tidak harus konfrontasi langsung,
tapi juga bisa dilakukan dengan konfrontasi tidak langsung, misalnya dengan mengedukasi followers Nah, secara umum gitu ya, tanpa menyebutkan nama-nama tertentu, itu juga bisa gitu dilakukan. Jadi banyak cara untuk kita, bisa menetapkan batasan di media sosial. Walaupun susah, saya tahu iya. susah banget, tapi bisa dilakukan. Tapi Kalis kayaknya banyak cara nih kayaknya, Iya, Kalis. ya, saya juga ingin lihat dari insight-nya Kak Kalis nih. Silakan, Kak Kalis gimana? Kalau dari aku gini, sebetulnya standar femininitas yang ada di offline ternyata ketika ke online ya sama aja standar femininitas tradisional kan gitu. Standar kecantikan masyarakat yang ada di offline ketika ke online ya sama aja standar kecantikan masyarakat tradisional gitu. Oleh karena itu, orang-orang yang kemudian mendapatkan power gitu ya, mendapatkan modal ekonomi, modal sosial di Instagram misalnya, ya mereka yang cantik, mereka yang tinggi, mereka yang putih, mereka yang rambutnya bagus, mereka yang hidungnya mancung, berkulit terang gitu. Sedangkan perempuan-perempuan yang misalnya dianggap katakanlah jelek gitu ya, tidak sesuai dengan beauty standard gitu. Misalnya seperti ya. Nah, itu dia bisa gitu ya dibicarakan, tetapi dibicarakan apa? Dengan cara melecehkan dia, dengan cara bullying fisik dia gitu. Berbeda dengan selebgram-selebgram yang cakep banget gitu ya, yang tadi dia followernya banyak, dia dapat endorse dari situ, dia semakin kaya, dia semakin mendapatkan power dari situ. Nah, untuk standar femininitas ini sendiri gitu, ini ada penelitian menarik dari Ibu Aulia Rahmawati, dia adalah dosen UPN Jawa Timur. Dia meneliti bahwa selebgram-selebgram yang dipuja-puja gitu oleh perempuan dan laki-laki ya, selebgram perempuan itu ya standar yang selebgram yang memenuhi standar femininitas tradisional. Dalam artian dia menikah, kemudian dia punya anak, kemudian dia berjilbab kalau sekarang gitu ya, dan dia naik haji gitu, dan dia membentuk persona tentang sebagai istri yang solihah dan persona pengasuhan yang baik gitu ya. Misalnya ya kita tahu lah, misalnya selebgram-selebgram yang di akun Instagramnya mempersonakan diri sebagai istri dengan potret keluarga yang lengkap ya, berarti suami dan anak-anaknya, dan mereka hidup berbahagia sesuai dengan standar masyarakat yang ideal gitu. Nah, waktu itu gini uniknya, waktu itu di penelitian Bu Aulia Rahmawati itu dia mencontohkan kasus ini itu dalam perjalanan Instagramnya ya gitu. Ketika itu kan udah kaya di usia muda gitu, kemudian dia menikah gitu, dan setelah menikah dia pakai hijab, setelah pakai hijab dia pergi haji, dan kemudian dia punya anak. Waktu itu kan, dan dia memanggilnya sebagai bunda gitu ya, bunda gitu, dengan konten anak. Nah itu seru banget. Tapi kemudian yang surprise dan melepas jilbab gitu ya, kemudian melepas jilbab dan dianggap keluarganya menjadi tidak ideal dan tidak sesuai lagi dengan standar feminitas masyarakat gitu, sehingga dia ya dibully, dikata-katain dan lain-lain gitu ya. Dalam hal ini ternyata ya bullying terhadap perempuan, pelecehan terhadap perempuan itu ya karena dia tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh standar-standar masyarakat itu gitu. Misalnya ya sekarang semakin banyak isunya gitu. Perempuan yang bersuara bahwa oh dia memilih lajang ya dia dibully. Dia memilih untuk tidak memiliki anak misalnya dia dibully gitu ya. Baik dia tidak berjilbab maupun dia berjilbab pun gitu ya, itu juga mendapatkan komentar yang sama buruknya gitu. Misalnya kok sudah berjilbab tapi kelakuannya kayak gini gitu. Sering tuh gitu ya, saya nyimak gitu misalnya di channel-channel YouTube vlogger gitu yang dia udah pakai jilbab gitu ya, tapi tetap aja jilbabnya dikomentarin sebagai belum sempurna gitu. Kalau udah pakai jilbab sebaiknya jangan pacaran Kak dan sebagainya gitu ya. Dan itu yang dikomentarin perempuannya aja gitu, pacar laki-lakinya nggak dikomentarin tuh gitu ya. Jadi seperti itu gitu, sebetulnya ya ada akarnya gitu, dan teknologi digital ini sebetulnya expand ya, meluaskan dampak itu loh. Ya, baik. Jadi memang cukup menarik
sekali ya fenomena-fenomena yang memang terjadi di sekitar kita, bahkan di yang kita tonton sehari-hari itu bisa memberikan apa ya, contoh atau mungkin pelajaran ya yang bisa kita petik gitu ya. Dan sekarang ingin saya tanyakan juga ke Kak Kalis adalah terkait bagaimana sih sebenarnya cara menekan angka cyberbullying itu. Jadi mengkondisikan di lingkungan mana dulu nih? Di keluarga dulu atau di pertemanan dulu atau sebenarnya apa yang harus diambil, sikap apa yang harus diambil oleh circle pertemanan ketika salah satu teman kita itu yang ada yang terkena cyberbullying gitu. Gini, jadi sayangnya adalah untuk teknologi digital ini ya, seberhati-hati apapun kita semua ini berpotensi menjadi korban gitu. Walaupun kita udah ikut pelatihan kebersihan digital di SafeNet gitu ya, dengan fasilitatornya adalah Kak Ellen gitu. Atau misalnya saya sendiri, saya adalah seorang aktivis gender yang harusnya saya kuat ketika menghadapi bullying, ketika menghadapi pelecehan gitu, karena saya lebih pengetahuannya sudah ada gitu. Tetapi ternyata saya juga tidak bebas resiko akan itu gitu ya. Kapanpun dan dimanapun, misalnya saya bisa saja menjadi target doxing gitu. Saya bisa saja menjadi target foto saya diedit dan kemudian dibuat konten merendahkan. Saya bisa saja menjadi target misalnya video konten YouTube saya dipotong-potong, kemudian ditambahin thumbnail yang seronok misalnya, dan kemudian diedarkan dalam operasi yang sangat terencana. Wah, serem banget gitu ya. Dan juga kemudian tersebar gitu di grup-grup WhatsApp dengan sangat cepat gitu. Dan sayangnya gitu, dalam peristiwa ini yang bisa kita lakukan itu adalah ya melaporkan kasus dan meminta bantuan gitu. Karena sebelum kita memiliki misalnya undang-undang ya tentang ini gitu, dalam menghukum pelaku yang seberat-beratnya gitu, sehingga membuat calon-calon pelaku ini benar-benar ketakutan sebelum melakukan tindakan pelecehan di digital ini gitu. Atau misalnya sebelum kita kejauhan ya Mak, ketika kita bicara literasi digital di sekolah-sekolah gitu ya, karena sekolah ini harusnya yang paling efektif gitu. Dari level PAUD misalnya sampai level menengah gitu. Kita baru kemudian ngomongin bagaimana literasi digital ini masuk ke lingkup keluarga gitu. Gimana kita membicarakan literasi digital, sedangkan literasi yang nggak digital kita belum beres, sedangkan pendidikan dasar aja kita juga belum membereskan isu itu gitu. Jadi di literasi digital tuh masih di antrian, ya ampun gitu, pucuk gitu untuk sampai ke situ gitu loh. Jadi ini harus diselesaikan dulu isu-isu yang sebelumnya sampai kita sampai kepada isu ini gitu. Baik, kalau dari Kak Ellen gimana nih Kak untuk menanggapi ini, lingkungan mana sih yang sebenarnya menjadi memfilter lah gitu ya sebenarnya untuk menghindari sebenarnya kita adalah orang-orang yang mungkin berpotensi sebagai korban dari cyber harassment ini. Mungkin yang paling penting menurut saya adalah kalau kita tidak merasa mendapatkan kekerasan gitu di media sosial, bukan berarti orang-orang di sekitar kita tidak mendapatkan kekerasan tersebut. Jadi kita bisa mulai dengan bertanya kepada orang-orang di sekitar kita, apa kabar, apa yang terjadi saat ini. Mungkin saat ini mereka sedang membutuhkan uluran tangan bukan uluran tangan tuh kesannya kayak kita mau ngebantu gitu, tapi seenggaknya ya menjadi manusia aja. Ketika kita ingin bersosialisasi, maka kita lakukan aja berinteraksi dengan teman-teman kita gitu ya. Tapi kan teknologi digital itu kan katanya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat kan. Nah, ini yang mungkin harus kita ubah juga. Coba cek di sekitar kita, ada nggak yang mengalami kekerasan? Atau kalau kita melihat teman kita gitu ya habis posting terus mendapatkan komentar yang body shaming, kita bisa menegur komentar yang melakukan komentar tersebut gitu ya. Sehingga kita bisa menunjukkan, teman, kamu dapat support loh, kamu kita dengar loh. Jadi kalau kamu merasa ini adalah kekerasan, ya ayo kita suarain gitu ya. Kadang-kadang korban itu tidak berani bersuara karena mereka merasa tidak ada yang percaya pada mereka kalau mereka menceritakan kekerasan yang mereka alami. Itu sangat mungkin sekali terjadi gitu loh. Karena bahkan kadang-kadang ya upaya invalidasi itu tidak hanya terjadi
dari eksternal, dari pihak eksternal, tetapi juga terjadi secara internal gitu. Kita yang menginvalidasi kekerasan yang kita alami sendiri. Seakan-akan kalau kita menginvalidasi kekerasan tersebut, maka kekerasan tersebut tidak ada. Atau justru itu perasaan invalidasi atas kekerasan tersebut muncul karena kita tahu kita tidak akan mendapatkan bantuan. Nah, itulah penting bagi kita, orang-orang yang mungkin tidak mengalami kekerasan dan segala macam atau memiliki pengetahuannya untuk terus-terusan menyuarakan pengetahuan ini gitu kepada orang-orang di sekitar kita. Biar mereka tahu kalau misalnya ini adalah kekerasan, maka mereka bisa reach out kemana. Makanya kan tadi saya sempat menyebutkan juga ya, kenapa sih angka pandemi, angka kasus kekerasan berbasis gender online sangat meningkat di masa pandemi? Saya rasa karena banyak yang membicarakannya selama masa pandemi dan juga banyak yang menyampaikan kemana sih harus melapor kalau misalnya mengalami kekerasan seperti ini gitu, atau kalau misalnya tidak menyampaikan cara melapornya, setidaknya menyampaikan kalau kamu butuh pendampingan psikologi misalnya, kamu bisa menghubungi misalnya Yayasan Puli atau 3 Generasi atau yang ada di sekitar gitu kan. Nah, informasi-informasi inilah yang harus terus disuarakan juga, sehingga orang-orang di sekitar kita yang tidak mau bicara atau belum mau bicara, belum sanggup bicara, mereka tahu ketika akan berbicara mereka harus kemana. Baik, ya terima kasih untuk Kak Ellen dan Kak Kalis ya. Jadi setelah ini kita akan memasuki sesi 3 yaitu sikap gitu ya. Jadi